Saat debutnya di MotoGP, Toprak Razgatlioglu tidak membatasi dirinya mewujudkan mimpinya untuk bertarung di lintasan dengan Marc Marquez, yang dianggap sebagai legenda. Pembalap Turki ini merupakan salah satu yang paling populer di kancah internasional dan selalu menarik perhatian dimanapun ia pergi. Hingga saat ini, ia menjadi bintang utama di kejuaraan dunia Superbike WSBK, di mana ia telah meraih 3 gelar juara dunia. Namun kini, ia hijrah ke kelas utama, di mana akan mengendarai Yamaha dari tim Pramac. Murid Kenan Sofuoglu ini menyadari tantangan besar yang menantinya, serta adaptasinya dengan motor MotoGP yang sama sekali berbeda dari SBK. Tetapi hal itu tidak menghalangi ambisinya. El Turco, sapaan akrab Razgatlioglu, ingin M1 menyesuaikan dengan gaya balapannya, bahkan berjuang untuk podium pada 2027. Ketika peraturan teknis baru untuk motor berat diberlakukan, ia bahkan memiliki harapan besar untuk bisa bersaing dengan juara bertahan, Marc Marquez. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan juara dunia 9 kali itu, ia menjawab, "Ada hubungan yang luar biasa di antara kami," ujarnya. Marc adalah seorang legenda dan orang yang sederhana, tanpa sikap seperti superstar. Tahun lalu, dia menunjukkan kepada dunia apa yang bisa dilakukan setelah cedera serius. Dan saya ingin bertarung dengannya di lintasan. Itu akan menjadi mimpi. Kecuali dia memutuskan untuk pensiun. Saya sangat menghormatinya, ucapnya. Razgatlioglu, yang merupakan seseorang yang cukup pemalu dan introvert, cukup mencerminkan hal itu dengan tidak bersikap seperti seorang bintang dunia. Saya tidak suka disebut sebagai seorang superstar. Toprak yang menang di Magny-Cours pada 2019 adalah Toprak yang sama seperti sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah saya telah memenangi 3 gelar juara dunia. Yang terpenting adalah karakter dan saya berniat untuk mempertahankannya, tanpa berubah. Ia menjelaskan, saya ingin menunjukkan kepada semua orang siapa saya, dengan harapan bisa meraih hasil yang penting. Saya telah berinvestasi banyak dalam tantangan ini dan bahkan tidak berhenti selama jeda musim dingin untuk berlatih, dengan keyakinan bahwa pada 2027, saya bisa mengincar sesuatu yang lebih besar lagi, jelas Toprak. Lebih lanjut dia berbicara tentang presentasi dan tantangan. Ini adalah presentasi pertama saya dan sangat menyenangkan. Ada banyak harapan, tetapi ini hanya musim pertama saya. Saya harus belajar, tumbuh, dan memahami, Superbike adalah sejarah. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Karena di sini semuanya berbeda. Musim yang sulit menanti saya dan saya harus memberikan yang terbaik. Lanjutnya, pembalap asal Antalya itu mengenang tes di Valencia. Saat ia memulai debutnya pada November lalu, saya harus beradaptasi dengan motor dan mencoba memahaminya, tanpa mencoba terlalu banyak solusi. Di Malaysia, kami akan mencoba banyak hal lain dan, jika saya menemukan konfigurasi yang saya cari, saya bisa menjadi lebih kompetitif. Menurut saya, 3 balapan pertama akan sangat penting untuk memahami ban dan perilaku motor, ia menerangkan. Toprak sudah mencoba Yamaha MotoGP 3 tahun lalu, di Jerez, tetapi saat itu, ia tampaknya tidak terlalu antusias dengan kejuaraan dunia. Ketika ditanya tentang perbedaan antara M1 saat ini, yang akan dilengkapi dengan mesin V4, dengan yang sebelumnya, ia berkata, saya tidak terlalu ingat, karena motornya benar-benar berbeda. Begitu pula konfigurasinya, dengan V4, saya melihat potensi yang besar, tetapi ini baru permulaan, dengan MotoGP, semuanya berbeda. Begini, ketika Anda berpindah dari satu Superbike ke Superbike lain, seperti dari Yamaha ke BMW, pada akhirnya Anda tidak merasakan banyak perbedaan. Namun, dari WSBK ke MotoGP, semuanya berbeda, karena semuanya berubah dan tidak dapat dibandingkan. Bosnya, Paolo Campinotti, mengatakan bahwa Toprak akan naik podium lebih dulu daripada Danilo Petrucci dengan BMW. Saya harap begitu, kita lihat saja nanti, jawab pembalap jangkung itu. Bagi saya, ini adalah halaman baru yang harus ditulis. Jika saya bisa melakukannya dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang hebat. Itulah mengapa saya memilih nomor yang berbeda dari 54. Saya berbicara dengan Andrea Dovizioso. Dia membalap dengan nomor 04 dan saya bertanya apakah akan menjadi ide yang bagus untuk menggunakan nomor 07. Nomor yang tidak biasa, yang saya sukai. Dia mengatakan kepada saya untuk mengusulkannya kepada Dorna dan, pada akhirnya, inilah saya. Itu adalah intuisi yang hebat. Saya tidak memikirkannya, tetapi dia melihat lebih jauh. Dia juga menceritakan hubungannya dengan pembalap Italia itu, yang sekarang menjadi penguji Yamaha. Saya sangat menyukainya sebagai pembalap dan sebagai pribadi. Mungkin dia tidak sering tersenyum dan tidak menunjukkan emosinya, tetapi dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Bagi saya, mendengarkan dan belajar darinya sangat penting,
Katanya, terakhir, dia bahkan tidak menyingkirkan kemungkinan kembali ke WSBK sebagai wildcard. Meskipun sekarang itu bukan kejuaraannya, kita lihat saja. Saya punya beberapa ide untuk masa depan. Di MotoGP ada banyak balapan. Tapi siapa tahu. Magny-Cours, saya punya sesuatu di pikiran, tandasnya.